Merasa diri hebat nggak, Pak? Enggak, sama sekali. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak ya. Yang hebat Yesus ya. Iya. Oke. Ini mari kita langsung main kepada intinya, Bung Theo. Langsung ya. Ini kita singkat semua nih. Gas. Amerika ya mengalami kebakaran itu. Memunculkan dua kontra nih. Ada bilang hukuman Tuhan, ada bilang bukan. Jangan cepat berasumsi. Ya. Bapak di pihak yang mana? Hukuman Tuhan atau gimana? Ini mau jawaban jujur atau jawaban... Yang jujur kalau bisa. Aduh, ini berat. Tapi jurang juga boleh kan? Jurang. Salam, Bung. Salam, Bang Jakab. Apa kabar, sehat? Baik. Ganteng sehat. terlalu Puji-puji. Tusuk belakang. Jadi, saya apa? Jadi, by the way, Beteng, terima kasih sudah memberikan tempat ini untuk kita mengobrol hari ini. Siap. Jadi, teman-teman, hari ini saya akan ngobrol dengan salah satu orang hebat di kota ini, Kota Batam. Merasa diri hebat nggak, Pak? Enggak, sama sekali. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak ya. Yang hebat Yesus ya. Iya. Oke. Ini mari kita langsung main kepada intinya, Bung Theo. Langsung ya. Ini kita singkat semua nih. Gas. Dan salah satu yang bikin saya kemudian notice dan coba beri perhatian khusus ke Om Theo adalah ketika punya pemikiran-pemikiran yang menurut saya berbeda dengan beberapa orang yang saya tahu. Khususnya di dalam ruang lingkup pelayanan dan juga pemuridan dan seterusnya. Ya. Nah, mungkin obrolan kita hari ini lebih kepada pemuridan. Siap. Nah, pernah satu kali saya lupa di mana kita ketemu dan Kak Theo pernah bilang apa sih bedanya kerajaan surga sama satu lagi apa? Sorga dan kerajaan Allah. Sorga dan kerajaan Allah. Gimana itu? Bisa dijelaskan? Sadap, langsung inti. Berat ya. Ya, dramatis tuh kan. Ya. Kenapa beda? Kan kita baca kalau pembacaan kita tuh jangan membaca Alkitab dengan mindset doktrinal ya. Jangan membaca Alkitab dengan mindset doktrinal. Okay. Sebelum disalahpahami ini bilang sesat lagi, itu anti doktrin lagi, bukan. Artinya membaca Alkitab dengan naratif ya. Secara mindsetnya, mindset naratif. Dia bilang begini ayatnya, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu. Nah, kerajaan surga dan sorga. Bapa kami yang di surga. Surga berarti sebuah posisi metafisik kan. Sebuah posisi metafisik. Yes. Ya kan? Kerajaan sorga itu sorga. Berarti tempat kediaman Bapa. Ya. Sementara kerajaan Allah, datanglah kerajaanmu. Oke. Jadi kerajaan Allah itu berarti pengaruh Dia Bapa kita, otoritas Dia dalam kehidupan kita melalui hidup kita. Nah, gitu kira-kira. Jadi sorga dan kerajaan sorga itu definitely beda. Itu perbedaannya itu perbedaan di situ. Ya. Selama belasan tahun Bung Theo di dunia pelayanan, melihat nggak perbedaan itu atau salah memahami kerajaan Allah sama sorga tadi di dalam teman-teman yang mungkin atau gereja atau di mana bisa gambarkan? Ini mau jawaban jujur atau jawaban... Yang jujur kalau bisa. Aduh, ini berat. Tapi jurang juga boleh kan? Jurang. karena pada awalnya memang ya pengertian tuh bertambah ya, namanya juga orang melayani. Ya. Jadi ketika definisi kerajaan Allah dan sorga dan pelayanan, kalau kita kaitan tiga hal tadi itu satu hal yang akhirnya membukakan banyak hal. Pelayanan kan perjalanannya. Pelayanan kan sebuah apa yang kita kerjakan bagi Tuhan di bumi, gitu ya. Nah, berarti aspek yang saya bahas nih aspek kerajaan Allah dalam hidup saya, gitu. Jadi waktu dulu belum mengerti tentang apa itu kerajaan Allah, ya saya yang melihat pelayanan itu sebagai sebuah tugas, kan. Melihat pelayanan sebagai sebuah tugas. Gitu. Seharusnya memang kita hidup ini, kita hidup ini, itu artinya memang ada orang yang utus kita ke bumi untuk kita hidupi apa yang Dia mau dalam hidup kita. Jadi poros kehidupan kita itu bukan kita, poros kehidupan kita itu ya Raja, Bapa kita, gitu. Jadi kita hanya melihat pelayanan itu parsial gitu.
sebagian dari kegiatan gereja kan gitu. Itu padahal itu adalah inti, itu pondasi kerajaan Allah, melayani kan. Gitu. Nah, padahal kita diciptakan tuh untuk sebuah tujuan, dan tujuan itu adalah melayani kehendak Bapa kan gitu. Karena banyak hal ya yang menurut saya banyak orang tragedi terbesar dalam hidup ini itu bukan kematian. Iya. Tragedi tersebesar dalam hidup ini adalah hidup tanpa tujuan. Hidup tanpa tujuan. Itu Miles Monroe bilang gitu tuh. Miles Monroe bilang begitu tuh. And then banyak orang sukses di tempat yang salah. Sukses, tapi di tempat yang salah. Nah, itu yang saya renungin. Jadi sebenarnya inti dari kehidupan kita ini adalah mengerjakan kehendak Allah. Nggak ada lain. Jadi mengerjakan kehendak Allah itu menyenangkan hati Bapa. Itu saja. Makanya kalau kita pisahkan pelayanan dengan kehendak Allah, karena banyak orang memisahkan pelayanan dengan kehendak Allah sekarang. Oh iya dong, masih bisa kok saya melayani tanpa mengerjakan kehendak Allah. Itu yang tadi saya bilang. Banyak orang sukses di tempat yang salah. Gitu. Mungkin sedikit-sedikit itu kalau. Nah itu saya ingat satu novelis Amerika, dia penulis puisi juga, Mark Twain. Dia bilang ada 2 hari terpenting dalam hidup. Itu yang pertama itu mengerti hari di mana kita lahir. Yang kedua mengerti kenapa kita lahir. Itu paling penting sebenarnya. Nah, berarti kan bicara soal tujuan hidup ya. Nah, gimana tuh, bisa gambarkan nggak? Mungkin beberapa teman yang dengar mereka bingung nih, aku nih ada di dunia ini bikin apa ya? Bisa bantu untuk gimana orang bisa tahu nih itu mana dia kehendak Tuhan kah? Gimana tuh, Bung? Makanya saya sangat terinspirasi sama Mas Monroe ya. Berapa banyak banyak paradigma saya itu dibentuk sama dia. Ini suka kasih satu perumpamaan ini ya, tentang sebuah pabrik. Dia nggak pernah ngeluarin produk yang belum dia tes. Sebuah pabrik yang belum pernah. Dia nggak akan pernah keluarkan sebuah produk yang dia sendiri belum tes. Nice. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan manusia itu tidak ada yang dia utus ke bumi tanpa dia tes. Which is seperti benih. Dia bilang tentang benih, bahwa apa yang dibutuhkan oleh benih itu ada di dalam benih itu. Contoh, benih mangga. Semua yang dibutuhkan untuk menjadi mangga ada di dalam benih mangga. Dan di dalam benih mangga itu ada potensi. Banyak orang hanya melihat benih mangga sebagai pohon mangga. Tapi di hadapan kerajaan Allah, benih itu berarti hutan rimba pohon mangga. Hutan rimba ada dalam sebuah benih. Satu benih itu. Kualitas itu, bayangkan itu. Jadi buat teman-teman yang bingung tentang tujuan hidup, sebenarnya makin sulit kita tahu tujuan hidup karena kita mencarinya keluar. Di luar, bukan ke dalam. Di dalam. Nah, potensi kita, semua apa yang Tuhan taruh itu kan ada di dalam benih roh kita kan gitu. Dalam imago Dei. Jadi look-nya harus ke dalam ya. Kita harus lihat ke dalam. Apa yang ada di luar. Kan kita belajar tuh, telur dipukul dari luar mati sih di dalam. Harusnya dia dari dalam. Tapi kalau dari dalam yang pukul keluar, ada yang hidup dari dalam. Apakah Anda lihat bahwa beberapa orang hidup seperti telur yang dipukul dari luar ke dalam? Itu tantangan kita. Mungkin ya toh ini saya nggak mau so tahu. Tantangan kita ini memang mostly itu datang dari luar ke dalam. Banyak kehidupan itu mati karena dari luar ke dalam. Padahal Yesus bilang kan, dalam hatinya kalau dia percaya kepada dia mengalir air. Itu benar banget. Makanya jawaban kita itu cuma satu, datang dari dalam, dari roh dia, kebenaran dia. Nah, kebetulan beberapa belakangan hari terakhir ini salah satu book list yang saya bahas di YouTube itu, Bung, The Purpose of Different Life punya Rick Warren gitu ya. Sekarang lagi dibahas di hari ketiga nih. Nah, ada satu statement dia dalam buku dia itu menarik. Dia kasih analogi begini. Misalkan kita pengen tahu tentang handphone ini, pengen mau tahu tentang, dia harus tanya kepada siapa yang produksi buat barang ini kan. Jadi pengen mau tahu tentang suatu barang, tanyalah kepada siapa yang buat barang itu. Betul. Nah, begitu juga kalau kamu pengen tahu
kenapa kamu ada di sini, mesti tanya kepada siapa yang membuat kita gitu kan. Berarti mesti tanyanya ke Tuhan. Nah, menurut Bung nih, kenapa kok nampaknya kecenderungan orang sering bukan bertanya kepada penciptanya, tapi mereka lebih bertanya kepada sesuatu yang ada di luar mereka yang bukan pencipta mereka. Itu kenapa itu? Ya, jawabannya menurut saya karena memang kita makhluk indrawi kan. Jadi apa yang kayak pohon Taman Eden itu lebih menarik ya? Oke, terus. Kita tuh hidup sebagai manusia memang ya itu tadi kan kita tuh punya kecenderungan mencari jawaban, pinginnya empiris, based on experience. Kalau kita based on experience, berarti pengandalan inderanya apa? Mata, telinga, apa yang kita rasa. Kita hilang aspek ini, kita hilang aspek imanen. Allah memang tidak dapat disentuh diraba kan, tapi dia dapat dijangkau dengan imanen. Dan dia transenden. Dia tidak ada tapi dia ada. Dia bisa diakses dengan iman. Dan itu yang menjadi tantangan kita. Menurut saya sih ya, saya tidak mau bilang itu kewajaran, tapi grown man, orang yang sudah bertumbuh, pasti tahu mengkoneksikan dua itu. Apakah itu yang kemudian menjadi pijakan bagi seorang Bung Theo? Ayo, gereja harus tekankan yang namanya pemuridan, sehingga mengajarkan orang untuk mengerti konsep pemahaman yang semacam ini? Ya, kalau bicara pemuridan, tentu kompleks jawabannya. Tapi menurut saya lebih bisa kasih jawaban yang kayak begini. Kenapa pemuridan menjadi sebuah penekanan? Karena saya sendiri adalah produk pemuridan. Jadi saya nggak akan tahu betapa pentingnya pemuridan sebelum saya dimuridkan. Awalnya ya nggak tahu. Karena dulu pemuridan itu asing gitu kan. Ya asing, nggak tahu apa itu. Tapi setelah memahami tentang pemuridan, saya ngerasa bahwa gereja itu tugasnya bukan yang lain. Satu-satunya tugas gereja adalah memuridkan. Salah satu tugas gereja adalah memuridkan. Bukan salah satu program gereja. Satu-satunya program gereja. Jadi semua mau buat program, semua harus berbasis pemuridan, itu aja. Jadi itu core. Karena kita ngelihat pemuridan kayak seolah-olah kayak itu opsi gitu, kayak bagian pemuridan, komsel hari Rabu, ini itu. Come on, itu enggak. Pemuridan itu adalah nafas utamanya gereja. Itu nafas utamanya gereja. Jelas itu nafas utamanya gereja. Dia bukan salah satu program dari gereja. Atau nanti kita lihat komunitas itu tiap hari Rabu. Enggak. Baca tuh di Kisah Para Rasul. Tiap hari mereka berkumpul. Bukan tiap minggu. Bukan tiap hari Rabu. Enggak. Dibangun dari hari ke hari. That's why saya ngerasa pemuridan ini aspeknya banyak. Ada penanaman visi Tuhan di situ, didaskaliosnya di situ, pengajarannya ada di situ. Tapi kan aspeknya dalam kehidupan kan bukan cuma teologis kan, tentang bagaimana cara hidup, tentang bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita memiliki paradigma yang benar, kan banyak. Kalau itu mau diserahkan pada jantung gereja ibadah 2 jam setiap hari Minggu, come on. Tidak mencukupi, sangat mencukupi. Tidak bisa. Makanya saya putuskan ketika memuridkan, saya tahu bahwa konsekuensinya sangat serius. Kalau kita ngomong pemuridan berarti fokus. Kata fokus dekat dengan kata simplicity. Menyederhanakan banyak hal dekat dengan kata apa? Pemangkasan banyak hal. Berarti saya harus bidik orang. Saya nggak bidik tempat, saya bidik manusia. Dan dalam Alkitab tentang pemuridan, manusia adalah apa tuh program utamanya Tuhan. Dia program utamanya Tuhan. Yesus dia pakai manusia. Untuk ubah dunia dia pakai manusia. Dia pilih 12 orang. 12 orang itu ke seluruh dunia kan sekarang. Karena saya pikir kita harus bidik beberapa orang untuk kita fokus, untuk kita bisa tanam nilai kerajaan Allah di sini. Bung, kira-kira apa tantangan terbesar dalam pemuridan yang Bung jalani selama ini? Tantangan terbesar dalam pemuridan menurut saya adalah gereja itu sendiri. Gereja itu internalnya? Semua. Karena kan bukan cuma internal, tapi juga di luar kan. Kenapa? Ada yang gereja yang pendekatan pelayanannya dengan aspek-aspek kolektif KKR besar. Nggak salah. Saya juga nggak anti KKR. Ya kan? Tapi itu juga jadi satu
buah si malakama juga, kan gitu. Buah si malakama. Akhirnya aspek pemuritan kecilnya berkurang ketika, ya kan? Jadi gereja itu terlalu banyak apa tuh? Kita tuh harus cetak murid. Kita harus mencetak murid, bukan mencetak jemaat. Beda. Makanya visi Garam, saya kan melayani di Garam, kita punya visi, kita tidak menjemaatkan orang, kita memuridkan orang. Kita fokus memuridkan. Jadi memang dalam dunia pelayanan akhirnya terpolarisasi kan, ada orang yang anggap gereja tuh kayak restoran, ya kan? Datang cuma pilih-pilih, ya kan, nggak cocok nih. Mungkin diperjelas lagi, Bu, ada perbedaan antara gereja yang mencetak jemaat sama yang mencetak murid. Itu gimana tuh? Coba elaborasi lebih. Kalau gereja yang mencetak murid adalah menjadikan pemuridan sebagai gaya hidup. Oke. Ya, itu jelas. Itu yang mencetak murid. Kalau yang jemaat, dan definisi murid juga kan tentang, ini bukan tentang muridnya Theo, muridnya siapa, enggak. Ini tentang orang punya passion yang sama lagi. Untuk bukan penambahan. Bukan penambahan, multiplikasi. Perkalian. Mengalikan, berarti melipat ganda. Jadi bukan hanya bertambah. Kalau 1 tambah 1, 2. Ya. Tapi kalau 2 dikali 2, berapa? 4. Beda. Penambahan dengan perkalian kan beda. Yang Yesus mau tuh multiply. Perkalian. Iya dong. Bukan pertambahan. Bukan pertambahan aja. Kalau penambahan Yesus nggak ngomong itu mungkin kan. Dibilang suruh kita untuk dia bukan bicara 4 tambah 4 8, tapi 4 kali 4 12. Artinya semua orang harus memuridkan, poinnya itu. Bukan nambah 1, enggak, tapi semua orang harus memuridkan. That's why we call it multiply. Mengapa tuh? Berlipat ganda kan gitu. Makanya kalau gereja yang berbasis ya hanya menjemaatkan, ya saya agak kasar ya. Cuma ngumpulin orang banyak, semua fokus di altar, semua fokus di fasilitas yang bagus, make entertain for them, membuat aman semua orang. Dari situ. Ya, saya mikir kalau cuma itu ya semua orang yang punya duit bisa bikin gereja. Ya karena fasilitas. So ini dengar ini jangan marah ya. Maksudnya ini nggak ada berusaha menyerang siapapun, tapi ini warning gitu. Red alert buat kita supaya gereja tuh fokusnya pemuridan. Karena ini adalah bicara tentang mengulang kembali proses reproduksi Yesus bersama dengan para rasulnya, kembali ada lagi hari ini kan gitu. Multiply. Oke, Bung Theo, itu keren banget dan saya pikir kita bakalan cari waktu yang lebih panjang untuk bahas ini lebih clear lagi. Tapi gini, sebelum kita akhiri semua ini kan lagi kita tahu lah berita di awal tahun ini Januari Amerika ya mengalami kebakaran itu. Memunculkan 2 kontra nih. Ada bilang hukuman Tuhan, ada bilang bukan. Jangan cepat berasumsi. Bapak di pihak yang mana? Hukuman Tuhan atau gimana? Saya lihat itu sebagai sebuah masalah. Bisa aja rumah saya kebakaran nanti sore kan gitu kan. Bukan karena saya kurang cinta Tuhan. Melihatnya secara teologis ya. Karena memang ya itu pandangan ya. Tapi saya lebih melihat itu sebagai sebuah hal yang normal aja. Bisa normal. Normal. Ya saya nggak bilang musibah dan normal, sorry banget ya. Tidak mengurangi rasa hormat buat para korban. Tapi cara ngelihatnya nggak. Cara ngelihatnya jangan terlalu. Cara ngelihatnya jangan seperti itu. Kita berempati, kita tahu segala sesuatu pasti ada sebab akibat, tapi untuk menghubungkannya pada tentang penghukuman Allah dan sebagainya, ya nggak usah sampai ke situ. Normal saja. Ini yang terakhir nih, Bung. Seandainya usia hidup Anda tinggal 1 hari lagi, Anda diberikan toa atau mic, kira-kira pesan apa yang ingin Bung sampaikan ke dunia ini? Christ is the Lord, my Savior and your Savior. Wow. Itu aja. Kenapa tuh? Ya, karena memang itu tujuan awal kan. Itu tujuan awal. Tujuan awal. Dan tujuan Tuhan kan nggak pernah berubah. Yes. Tujuan Tuhan tidak pernah berubah. Cara implikasi di bumi mungkin berubah-ubah. Tetapi waktu dia bicara soal dengan Yesaya, dengan satu nabi ke nabi yang lain kan konteks zaman berubah, caranya berubah. Tujuannya enggak. Wow, keren. Cuma kembaliin otoritas raja kepada bumi ini melalui manusia itu aja. Balikin supaya di bumi seperti
surga. Di bumi seperti di surga. Yesus adalah Raja, terima Tuhan Yesus sebagai Raja satu-satunya. Amin. Bung, thank you. Nanti kita bakalan ketemu lagi untuk ngobrol tentang pelayanannya Bung ya. Nah, sudah siap. Nah, di sini sampai di sini dulu. Siap. Sekali lagi thank you. Memberkati. God bless.